Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSMT. Video kali ini yaitu masuk ke Good Series ya, yang sudah lama dia tidak diupdate, baru kali ini diupdate lagi. Kali ini akan menjelaskan mengenai, bukan menjelaskan juga sih, lebih ke sharing ilmu lah. Jadi mengenai good innovation, yaitu untuk workshop nanobubble untuk pemrosesan dan pengolahan air limbah yang diadakan pada tanggal 2 Desember 2022 hari Jumat yang lalu. Ya, baru sempat saya buat video reviewnya hari ini juga ya, mohon maaf. Jadi, ini merupakan suatu program Kampus Merdeka, tepatnya program Kedai Reka atau singkatan dari Kerjasama Dunia Usaha dan Kreasi Reka. Bisa juga diartikan sebagai kedaulatan Indonesia dalam Reka Cipta. Hal ini dikarenakan kementerian ingin membangun suatu platform kerja sama antar perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri serta pihak-pihak yang terkaitnya. Itu kira-kira asal muasal dari Kedai Reka ini. Oke, pihak-pihak yang ada di proyek Kedai Reka ini ada, yang pertama adalah Unfari atau Universitas Al-Ghifari, yaitu Unpad, Universitas Pajajaran, lalu Universitas Halim Sanusi, UHS Bandung, lalu yang utama adalah ini, Finder atau Functional Nanopowder University Center of Excellence, UCOI. Ini adalah suatu research center di Universitas Pajajaran dan juga pusat unggulan IPTEX perguruan tinggi. Selain itu juga ada PT Karya Mandiri Environment, suatu perusahaan konsultasi yang bergerak di bidang lingkungan lebih dari 10 tahun dan saat ini berkolaborasi dengan PT KHTEX Sumedang. Oke, jadi di video kali ini intinya adalah saya akan mereview kegiatan workshop yang dilakukan pada tanggal 2 Desember kemarin. Kira-kira seperti itu ya, sebagai pendahuluannya. Tapi sebelum saya masuk ke materinya, ya karena ini membahas mengenai nanobubble, saya akan memberikan video singkat, tepatnya cuplikan berita sih, mengenai nanobubble teknologi, sumbernya dari YouTube channelnya Nanobubble Indonesia. Di mana di sini ada Profesor Nurul Taufiku, seorang ilmuwan nanoteknologi Indonesia yang sudah masuk ke CNN Indonesia News juga, mengenai aplikasi nanobubble untuk peternakan udang. Oke, supaya lebih jelasnya, mari kita tonton saja video singkat ini. Singkatnya, hal ini adalah aerator dengan teknologi nano. Fungsinya mengubah ukuran oksigen menjadi sangat kecil sehingga lebih mudah diikat oleh partikel air dan hasilnya air menjadi kaya oksigen dalam waktu lama dan udang pun bahagia. Lalu, bagaimana sih cara kerjanya? Jadi inilah alat mesin yang bisa membuat udang-udang dan para teman-temannya itu berbahagia ya. Mesin ini kalau kita nyalakan, ceklek gitu ya. Ini akan mengalir air dari ini, kemudian dimasukkan oksigen gasnya, ya kan? Nah ini gasnya masuk ke sini. Coba kita lihat di sini. Kita kasih gelembung oksigennya, kita kasih, kita nyalakan. Nah ini 0,2 liter per menit. Oksigen gasnya masuk ke dalam nanobubble, mesin nanobubble ada di sini. Kalau boleh mau dilihat di sini, bagus. Nah ini teknologi nanobubble, pencacah gas oksigen masuk dari pompa, dicacah menjadi nano, ya kan? Sampai ke sini menjadi nanobubble, keluar warnanya bening. Nah ini menunjukkan nano. Kalau mikro itu warnanya putih ya. Nah ini nano bening sampai ke sini. Coba kita lihat oksigennya yang terkandung, DO-nya di dalam ini. Coba Mbak dilihat berapa? Meningkat sampai 9,5 DO. Jadi oksigen yang terkandung di dalam air ini sekitar 9,3 ppm di dalam 1 liternya. Jadi meningkat sangat drastis. Biasanya hanya 4, ini sudah menjadi 9 dalam waktu yang sangat singkat. Inilah teknologi nanobubble. Oke, kira-kira seperti itu. Singkatnya mengenai nanobubble teknologi atau teknologi nanobubble yang sudah dijelaskan oleh Profesor Nurul Taufiku ini. Oke, berikutnya baru saya masuk ke materi workshopnya itu sendiri. Jadi seperti ini kira-kira postur workshopnya. Judulnya adalah seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi adalah pemrosesan dan pengolahan air limbah.
Di sini nggak dibahas, nggak ditonjolkan nanobubble-nya sih di judulnya, tapi ya karena intinya mengenai nanobubble, saya masukkan saja ke review ini. Di mana pematerinya yang utamanya ada 2, yaitu Profesor Dr. Eng Imadejoni MSc, lalu ada Bapak Dr. Dadan Sudana Wijaya SEMIL, dan ada juga Ibu Dedeh Rosmaniar Sofi STMT, Bapak Denny dan tim PT KHTEX, dan juga Ibu Amalia dan tim PT KME yang turut membantu dalam workshop ini. Saya sendiri sebagai dosen pendamping yang mendampingi sekitar 50 orang mahasiswa dari Prodi S1 Teknologi Industri Pertanian dan juga Teknologi Pangan Unvari, dari Fisika Unpad, lalu UNS, UNUD, dan juga UHS. Totalnya kira-kira sekitar 50 orang yang mengikuti workshop ini. Tempatnya ada 2 ya, seperti bisa dilihat ada di Gedung KST, Kawasan Sains dan Teknologi, dan PT KHTEX Jawa Barat. Materinya ada 4 ini yang utama, yaitu aplikasi teknologi nanobubble untuk pengolahan air limbah, deskripsi dan identifikasi sumber pencemaran air limbah, ini identifikasi ya, karakteristik sumber pencemaran air limbah, dan prinsip-prinsip pengolahan air limbah. Kira-kira seperti itu mengenai materi workshopnya itu sendiri. Next adalah lokasi workshopnya, seperti saya jelaskan tadi ada 2 ya. Yang pertama di Unpad, di gedung KST Pajajarannya, lalu yang kedua adalah di PT KHTEX-nya sendiri di Ranca Ekek. Tapi yang di PT KHTEX karena memang dilarang untuk mengambil gambar dan video, jadi saya fokus untuk reviewnya tuh yang ada dilakukan di Unpad ini, di gedung KST ini ya. Kira-kira apa saja sih yang dilakukan di workshop ini secara garis besarnya atau review. Oke, kita mulai dari pemateri pertama, yaitu Profesor Dr. Eng Imadejoni, di mana beliau menjelaskan mengenai teknologi fine bubbles untuk degradasi zat warna tekstil, di mana intinya untuk mendegradasi zat warna tekstil atau mengolah limbah zat warna tekstil menjadi tidak beracun dan tidak berbahaya lagi, itu ada beberapa proses. Yang pertama adalah proses ekualisasi, lalu baru setelah diekualisasi, limbah cairan tersebut disamaratakan kondisinya, lalu baru dilakukan degradasi nanobubble, lalu masuk ke proses koagulasi dan juga flokulasi. Berikutnya adalah proses sedimentasi, lalu terakhir adalah proses flotasi. Baru nanti akan menghasilkan efluen akhir yang apa namanya, sudah memenuhi standar baku mutunya. Kira-kira seperti itulah fungsi dari nanobubble di degradasi zat warna tekstil ini atau pengolahan limbah cair ini untuk PT Tekstil, di mana dalam hal ini adalah PT KHTEX Indonesia. Oke. Next adalah pemateri kedua, yaitu Bapak Dr. Dadan Sudana Wijaya, SEMIL, di mana beliau di sini fokus menjelaskan ke proses pengolahan air limbahnya itu sendiri. Jadi mulai menjelaskan mengenai apa saja sih limbah yang dihasilkan di produksi industri tekstil ini, lalu deskripsinya apa saja mengenai limbah yang dihasilkan, karakteristiknya untuk limbah-limbah tersebut, dan juga prinsip-prinsip pengolahan air limbah. Itu dijelaskan secara detail oleh Pak Dadan ini. Kira-kira seperti itu. Barulah secara lebih detailnya lagi, terutama mengenai proyeknya itu sendiri, dijelaskan oleh pemateri ketiga kita adalah Ibu Dedeh Rosmania Sofia STMT atau Mamah Dedeh lah, lebih akrabnya dipanggil di Unvari ya. Beliau menjelaskan mengenai workshop, ya utamanya mengenai workshop pemrosesan dan pengolahan air limbah ini dengan menggunakan teknologi nanobubble, mulai dari desain alat yang digunakannya, lalu diffusernya dibuat dari keramik itu seperti apa, yang tentunya tidak saya jelaskan di sini ya, karena mungkin itu masih rahasia perusahaan juga. Lalu desain alatnya dalam skala lab, pilot project, dan juga rencana ke depannya yang insya Allah dapat dimanfaatkan terutama di perusahaan-perusahaan tekstil, contohnya seperti PT KHTEX ini. Itulah kira-kira tujuan utamanya untuk workshop ini. Oke, supaya lebih kebayang, ya di workshop kemarin itu bukan cuma materi saja, tapi ada juga prakteknya. Jadi di praktek tersebut dijelaskan secara singkat mengenai bagaimana sih proses penggunaan nanobubble ini dalam pengolahan limbah cair di PT Tekstil ini. Ya, kita lihat dari videonya ya, tapi di sini tidak saya berikan suara. Ya, saya mute dulu ya supaya tidak terlalu mute. Oke. Supaya saya bisa menjelaskan langsung juga dari videonya ini. Pertama ini adalah generator untuk fine bubble-nya atau untuk nano bubble-nya ini. Kita bisa lihat di sini, mulai dari generator nano bubble-nya yang nanti akan menghasilkan nano bubble yang akan
nanobubble ini akan digunakan untuk proses pengolahan limbah. Pengolahan limbahnya mulai dari sini, mulai dari proses koagulasi menggunakan koagulan, lalu ya ini warnanya sebelum koagulasi ya, ini koagulannya. Lalu di sini ada limbah inletnya. Ini sebelum di-bubbling, bisa lihat warnanya pekat ya. Lalu ada limbah setelah bubblingnya, sudah mulai agak berubah, lebih pudar warnanya ya. Next adalah setelah di-bubbling, nah udah mulai kelihatan hasilnya, jadi lebih terang. Setelah melalui koagulasi dan flokulasi. Oke, baru kelihatan lebih terang dan ini adalah setelah melalui flotasi. Jadi bisa dilihat dari yang asalnya keruh banget menjadi warnanya terang seperti ini. Itu kira-kira proses pengolahan limbah menggunakan nanobubble ini. Oke, cukup kebayang ya mengenai itunya, mengenai prosesnya yang dilakukan ini. Nah, terakhir sebagai penutup ini adalah alat-alat yang dilakukan untuk mengukur kualitas limbahnya. Jadi kan tadi sudah diolah ya atau ya limbahnya diolah yang asalnya warnanya itu pekat menjadi warna lebih terang dan tentunya bukan cuma warna tapi harus dilihat dari kandungan-kandungan dan komposisi dari limbah tersebut gitu. Apakah sudah memenuhi standar baku atau tidak atau belum gitu ya. Pertama ini adalah COD reaktornya, ini juga saya tidak menggunakan, volume ya, bisa saya jelaskan. Mulai dari COD reaktornya, ini alatnya COD reaktor. Lalu berikutnya adalah, ini adalah TDS meter atau total dissolved solid untuk melihat atau mengukur jumlah zat pada terlarutnya gitu. Next, berikutnya adalah, ini adalah DO meter atau untuk melihat kadar DO-nya. Ini sorry kembali lagi. Nah, ini adalah DO meternya. Dan ini adalah yang paling terakhir H HACH ya, DR900 ini untuk mengukur OCD dan juga PTCO, platinum kobalt untuk melihat komposisi atau bukan komposisi, tingkat baku mutu untuk standar warnanya gitu. Apakah sudah memenuhi standar atau belum? Itu kira-kira alat-alat yang diukur atau yang digunakan dalam pengukuran kualitas limbahnya itu. Apakah sudah berhasil diolah atau belum, bisa diukur melalui alat-alat berikut gitu. Oke. Kira-kira seperti itu yang bisa saya jelaskan atau yang saya dapatkan dari workshop kemarin ya, mengenai pengolahan limbah cair menggunakan nanobubble teknologi. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe channel saya ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.